Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isan. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bu. Bu, kemarin kan kita rencana akan melaksanakan supervisi ya, Bu. Supervisi, jadi sebelum supervisi kita laksanakan, maka ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Ya. Jadi untuk sekarang ini kita akan melaksanakan tahapan namanya yang pra-observasi kelas. Jadi sebelum nanti kita melakukan supervisinya, yang kita kenal dengan supervisi di kelas, kita lakukan dulu yang namanya pra sebelum itu. Jadi sebelum kita ke kelas, izin kami dulu untuk menanyakan beberapa hal ya, Bu Deh. Silahkan, Pak Ya, Isan. gimana Bu Deh untuk kesiapannya untuk kegiatan supervisi kita kali ini? Insya Allah sudah berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan apapun yang pertanyaannya muncul nanti bisa disesuaikan dengan kegiatan kita. Ya. Di dalam kegiatan supervisi kita kali ini agak berbeda dari supervisi yang sudah kita laksanakan pada tahun-tahun yang telah berlalu. Kalau biasanya supervisi yang telah berlalu kan seperti kita merasa dihantui ya. Kalau seperti kita nanti masuk kepala atau wakil yang melakukan supervisi kita, seolah-olah kita akan di judgment atau kalau sesuatu itu tidak berjalan di koridor mereka, berarti kita melakukan sebuah yang didikte kita atau divonis kita melakukan sebuah kesalahan. Tapi untuk supervisi kita kali ini kita sudah bergeser dari cara lama ke cara yang baru. Jadi nanti hanya seperti sebuah refleksi. Setelah supervisi di kelas akan ada pasca supervisi, pasca observasi kelas. Jadi di sana kita akan berefleksi bersama-sama, mana yang sudah, mana yang belum, tanpa membuat si guru atau Ibu Deni merasa terintimidasi, merasa seperti melakukan sebuah kesalahan. Tapi kita berefleksi. Ya. Jadi sebelum itu Ibu, pada tujuan pembelajaran kita kali ini apa rencana yang akan Ibu pakai, Ibu? Tujuan pembelajarannya pada kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah karena ini materinya berhubungan dengan Al-Quran, tentu kita akan menggunakan pembelajaran ada namanya dengan menggunakan tutor sebaya, kemudian dengan latihan atau dengan menemukan sendiri atau metode inquiry. Jadi mereka bisa bersama-sama menemukan materi-materi yang dijelaskan dalam surat tersebut, seperti menentukan hukum bacaan atau tajwid dalam ayat-ayat yang dibahas dalam materi kita kali ini. Kaidah ilmu tajwid salah satunya ya, Bu? Ya. Oke, mantap sekali ini, Bu. Jadi kalau untuk area yang hendak Ibu kembangkan dalam pembelajaran kita kali ini itu yang bagian mana? Dikembangkan dalam mereka menentukan bagaimana melafazkan huruf supaya mereka fasih dalam menentukan bacaan mana yang benar, mana yang salah, sesuai dengan tajwid yang telah dijelaskan nanti atau sesuai dengan paparan yang disampaikan nanti. Jadi seperti melafazkan makhrijal huruf yang sesuai dengan tajwidnya. Oke, Bu. Oke, untuk strategi yang sudah Ibu persiapan seperti apa? Strateginya persiapannya mungkin melalui teman sebaya, tutor sebaya, kemudian melalui inquiry ya, Bu. Kemudian mungkin juga melalui kartu hafalan. Sehingga mereka apa yang mereka cari, yang mereka temukan, berarti mereka paham dengan apa materi yang kita sampaikan, terutama dalam bidang tajwid atau kaidah bacaan ayat Al-Quran. Jadi seperti sebuah kartu kontrol. Ibu. Nah, bisa jadi kartu kontrol. Jadi ada yang sudah fasih, ada yang belum fasih. Kemudian mencocokkan mana dari tajwid tadi dikelompokkan, mana ada yang tergolong kepada, contoh di sini yang mendasar sini adalah hukum baca alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Jadi mana dia yang tergabung dalam kelompok alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah.
Jadi pada materi ini ilmu tajwidnya kita batasi dulu di alif lam samsiah dan qamariyah. Alif lam qamariyah. Oke Bu, jadi nanti fokusnya Ibu mau mengembangkan apa itu cara anak melafazkan makharijul huruf sesuai tajwid dengan strategi-strategi seperti tutor sebaya, inquiry, kartu hafalan yang sesuai materi itu alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Oke Bu, berarti tujuan pembelajaran ada pengembangan dan strategi yang dipersiapkan itu sudah kita ketahui. Mudah-mudahan nanti pas pengaplikasian di kelas bisa berjalan dengan baik ya Bu. Amin, mudah-mudahan lancar. Karena keterbatasan waktu juga, mungkin praobservasi kita pending sampai di sini dan nanti kegiatan akan kita lanjutkan pada observasi di kelasnya Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca jelas. Jadi kalau apa yang menandakan dia dibaca jelas? Tanda sukun. Tanda sukun itu tanda apa? Mati. Tanda huruf mati. Tanda mati bukan mati. Tanda mati yaitu tanda sukun. Maka lamnya atau dikenal juga ini dengan idgham syamsiyah. Alif lam qamariyah, alif lam yang bisa dibaca karena ditandai dengan tanda sukun atau disebut juga dengan izhar qamariyah. Nah, bisa syamsiyah. Kemudian yang termasuk alif lam qamariyah mana lagi? Nah, di mananya? Di a. Nah, itu yang dikatakan alif lam qamariyah. Nah, kemudian dilanjut lagi surah An-Nahl ayat 4. Adakah kata di sana? Alif lam samsiahnya? Coba keluar di sini. Alif lam mana itu? Jangan lupa. Nah, talafuz di alas itu alif lam syamsiyah. Kemudian mana lagi? Alkitab alif lam qamariyah. Jadi alhamdulillah sudah bisa mengerti tentang alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Coba kamu jelaskan sedikit Ibu. Apa itu alif lam syamsiyah tadi? Coba ulang. Alif lam samsiyah adalah alif lam yang tidak bisa dibaca jelas. Sedangkan alif lam al-qamariyah bisa dibaca jelas. Alif lam samsiyah juga diistilahkan dengan idgham Syamsiyah. Sementara Al-qamariyah bisa diistilahkan izhar qamariyah. Nah, benar. Jadi jangan sampai lupa ya, Benin. Iya. Desasnya Alif lam syamsiyah. alif lam samsiyah, alif lam yang tidak bisa dibaca jelas. Kembali tak? Iya benar. Alif lam yang tidak bisa dibaca jelas. Sementara alif lam Qamariyah bisa. nama istilah lainnya alif lam samsiyah disebut juga idgham syamsiyah. Sementara alif lam qamariyah disebut juga dengan izhar qamariyah. Benar, jangan sampai lupa. Ada dalam buku kamu. Ya, silakan. Karena kamu sudah tahu tadi alif lam samsiyah dan qamariyah. Mari tidak perlu lagi ditulis tidak? Tak perlu lagi. Nah, ar-rasul adalah termasuk alif lam. Ada kelihatan? Iya, tolong rapi-rapi. Oke, Bu. Ya, silakan. Dapat tulisannya bagus, dapat pena satu.
Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isan. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, Bu. Iya, Pak. Oh, Ibu, untuk hari ini saya mau minta waktunya untuk kegiatan kemarin kan kita sudah merencanakan telah melaksanakan kegiatan supervisi coachingnya, Bu. Iya, Pak. Pada awal kegiatan kita kan sudah melakukan yang namanya praobservasi. Ya, di sana sudah Ibu jelaskan kepada kami apa tujuan, apa area yang ingin Ibu kembangkan, seterusnya apa strategi yang akan Ibu kembangkan untuk kegiatan pembelajaran Ibu. Iya. Dan kemarin juga sudah kita lakukan yang namanya observasi di kelas. Ketika Ibu mengajar itu kita melakukan observasi, saya sebagai coaching dan Ibu sebagai coachee. Kegiatan tersebut juga sudah kita lewati. Sama seperti pembicaraan di awal ketika kita observasi, Bu. Dalam kegiatan supervisi kita kali ini mindset kita sudah berbeda dengan supervisi yang terdahulu. Kalau dahulu kan guru tuh takut supervisi, takut disalah-salahkan, takut di judgment. Kalau sekarang kan itu sudah mindset seperti itu sudah kita tinggalkan dan kita bergeser lebih ke refleksi diri saja. Di untuk itu kami meminta waktu Ibu untuk kegiatan kita yang kita namakan dengan pasca observasi. Iya, Pak. Ya, Bu. Izin ya, Bu. Iya, boleh, Saya Pak. menanyakan beberapa pertanyaan tentang kegiatan pembelajaran kita. Iya, Pak. Ya, Bu, setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran atau observasinya, bagaimana perasaan Ibu setelah pembelajaran tadi berlangsung? Dibandingkan dari yang sebelum-sebelumnya, setelah saya melaksanakan metode yang baru saya laksanakan, yaitu tentang metode tutor sebaya, saya merasa sangat senang dan puas dengan yang diterapkan dalam kelas, karena di sini siswa dituntut untuk lebih aktif dan perasaannya itu lebih bisa dikemukakan karena dia itu dengan teman sebayanya. Kan di sini saya menerapkan tentang tutor sebaya. Jadi biasanya itu anak itu agak sedikit malu kalau menanyakan ke guru, tapi di sini dengan penerapan tutor sebaya, jadi dia lebih luas menanyakan ke temannya daripada ke guru. Jadi pembelajaran lebih terlaksana dengan tutor sebaya ini, lebih nampak aktifnya siswa dalam pembelajaran, ya, Pak. Oke, Bu. Ya. Jadi perasaannya senang dan puas Ya, senang ya, Bu, dengan pembelajaran yang baru dengan strategi-strategi yang Ibu terapkan selama pembelajaran, Bu. Iya, Pak. Sudah ada nampak perubahan dari murid-murid kita, terutama mereka tuh sudah mulai aktif. Iya, mulai aktif. Sudah mulai tampak kalau istilah zaman now-nya student center-nya, Iya, Bu. student centernya sudah kelihatan, Oke, Pak. Bu. Bagus, mantap sekali ya, Bu. Iya, alhamdulillah. Ibu, bisa Ibu ceritakan kembali area-area apa saja yang Ibu kembangkan di kelas? Ya, yang pertama dulu kan dalam pembelajaran itu saya mengkondisikan dulu kelas itu dibagi ke dalam kelompok, lalu dijelaskan bagaimana cara pelaksanaan sistem strategi pembelajarannya, yaitu dengan cara tutor sebaya. Jadi di sini siswa itu bekerja dalam kelompok, mengeluarkan kartu-kartunya, lalu mencocokkan kartu antara siswa yang satu dengan yang lainnya, antara satu pertanyaan, lalu dicari dengan mencocokkan dengan pertanyaan siswa yang satu lagi, di mana pertanyaan itu ada di jawaban siswa yang lain. Jadi dengan itu siswa itu lebih aktif menanyakan kepada teman yang lain, Pak. Jadi terlihatlah di sana bagaimana proses pembelajaran itu lebih aktif dan mendemonstrasikan siswa itu lebih semangat daripada yang biasanya, Pak. Sudah sangat jauh perubahannya, Bu. Alhamdulillah, dengan cara kita kelompokkan di strategi Ibu, Iya, tutor sebaya dengan memakai kartu, Iya. dan anak jauh lebih aktif, ya, Bu. Iya, Pak. Ini bisa dipertahankan ini, Bu, untuk waktu yang akan datang, ya, Bu. Kalau sepertinya ada berdampak positif pada murid-murid kita, ya, Bu. Selanjutnya, Bu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu jelaskan tadi? Apakah Ibu merasa sudah berhasil di kelas atau masih ada yang lain? Dikatakan terlalu berhasil belum, Pak. Di sini cuman
pada pengelolaan kelas sedikit terkendala, yaitu dengan suasana kelas agak sedikit ricuh jadinya Pak ya. Dalam contohnya mencocokkan antara kartu pertanyaan dengan kartu jawaban dari siswa yang satu ke yang lainnya Pak. Jadi lebih untuk kedepannya saya akan lebih mengkondisikan tentang pengelolaan kelas dalam pelaksanaannya Pak. Oke, jadi dikatakan berhasil sempurna belum, tapi, tapi masih ada beberapa kendala seperti pengelolaan kelas perlu kita perbaiki lagi untuk di masa yang akan datang ya Bu. Iya, Pak. Selain itu apakah ada kendala lain yang Ibu rasakan? Yang kendala yang terlalu insya Allah tidak Pak. Oke, berarti sudah oke nih ya Bu. Sudah oke pembelajarannya ya Bu. Oke Bu, sepertinya dari kegiatan observasi dan strategi-strategi yang Ibu terapkan itu sudah sangat jauh ada perkembangan dari murid kita daripada pembelajaran sebelumnya Bu. Jadi kalau bisa kita asumsikan diferensiasinya sudah mulai tampak ya Bu. Sudah mulai tampak Bu. Jadi yang perlu Ibu perbaiki nanti Ibu bilang tadi tentang pengelolaan kelas. Karena dia berkelompok, terkadang ada beberapa waktu murid itu terlalu aktif sehingga mengakibatkan kelas jadi agak sedikit ribut. Jadi agak ribut. Iya, Oke Bu, jadi itu sepertinya masih ada kendala sedikit ya Bu. Iya. Dengan kendala yang ada itu, apa kira-kira yang mau Ibu rencanakan untuk mengatasi kendala yang itu? Kendala seperti untuk tindak lanjutnya Bu. itu ya Pak, rencananya itu menekankan kepada siswa di awal pembelajaran kalau mengkat waktu istilahnya Pak. Contohnya kan ya, setelah Ibu memberikan kartu ini dalam waktu contohnya 2 menit. Jadi kan siswa itu agak lebih lebih diikat oleh waktu yang ada, jadi tidak ada lagi yang kata bermain-main atau Pak, kurang fokus dia jadinya untuk menanyakan ke teman yang lain. Lebih giat lagi dia menanyakan dengan waktu yang diberikan dalam waktu yang singkat. Oke, jadi seperti kalau dikasih satu kegiatan diberi batas waktunya, Batasan waktunya gitu ya, Pak. misalnya 2 menit, 5 menit atau berapanya gitu ya Bu. Iya. Oke, itu merupakan solusi yang bagus kalau menurut kami Bu. Dan rencana itu kapan mau Ibu coba laksanakan? Untuk pertemuan selanjutnya di materi yang baru, insya Allah saya akan menerapkan secepatnya. Langsung? Iya Pak. Jadi kan kalau sistem pembelajaran yang baru ini biasa, kalau saya lihat ya Pak, lebih bervariasi, lebih semangat anak sepertinya ya Pak, daripada demonstrasi dari guru yang sebelum-sebelumnya. Daripada dulu kita kayak ceramah-ceramah aja, iya, Pak. Yang teacher centernya, teacher centernya. lebih enak ngajar kalau bisa membuat kelas itu lebih student center ya Bu. Jadi untuk pembelajaran berikutnya akan Ibu coba langsung bagaimana pengelolaan waktu itu dari satu kegiatan kita batasi waktunya supaya tidak terlalu ribut. Ibu. Oke, mantap sekali. Ini apa Ibu? Rencana Ibu. Kalau seandainya rencana sudah terlaksana, apakah Ibu mau berbagi pengalaman atau praktik baik dengan saya nantinya Bu? Insya Allah mau Pak. Oke, terima kasih banyak Ibu. Mungkin kegiatan kita hari ini hanya beberapa pertanyaan itu saja Bu. Jadi saya rasa saya juga sangat ingin tertarik bagaimana hasil dari tindak lanjut rencana Ibu nanti, siapa tahu bisa menjadi contoh bagi saya untuk saya terapkan juga di kelas saya Bu. Boleh, Pak. Oke Bu, terima kasih atas waktunya Ibu. Iya, Pak. Karena masih ada kegiatan lain Ibu dan saya juga ada. Izin untuk mengakhiri percakapan kita hari ini Bu. Iya Pak. Terima kasih Bu. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.